mungkin salah satunya saya bisa beritahukan, kita bisa mempercayai atau orang sekitar kita dapat percaya kepada kita atau omongan kita karena pembawaan kita yang sangat baik. Salah satu baiknya manfaat dari public speaking. Baik, daripada saya banyak bicara di sini, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini. Wah, ini yang sangat ditunggu ya teman-teman. Narasumber kita kali ini sangatlah berkompeten banget dalam bidang public speaking. Beliau ini sudah, kalau rekam jejaknya ini sudah melalang buana di mana-mana. Beliau ini lulusan dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Wow, sebuah universitas besar yang berada di Jakarta. Dan beliau ini juga public speaking content creator dari @bicara PD dan founder Bicara PD Academy. Nah, beliau ini jadi memiliki suatu organisasi atau forum. Nanti bisa dikepoin langsung deh sama beliaunya. Oke, langsung saja ya kalau gitu. Mungkin penasaran siapa sih narasumbernya? Oh, mungkin sudah terpampang ya di poster. Oke, langsung saja karena berhubung sudah terhubung dan sudah join narasumbernya, kita sambut bersama Kak Muhammad Syafiul Muktapa, CSTMI, CMC, CPS atau Kak Uta. Give applause. Halo, Assalamualaikum Kak Uta. Mungkin ada kendala sinyal ya dari Kak Uta. Halo Kak Uta, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, sembari nunggu dari Kak Uta, saya akan bacakan dari chat dari teman-teman ya. Dari mana aja nih? Ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, ada semuanya dari Indramayu, Jombang, ada dari NTT ya. Dari Bogor. Selamat datang semuanya teman-teman dan enjoy di webinar kali ini. Semoga kalian ilmunya barokah, menyempatkan waktu di weekend kali ini. Gimana? Assalamualaikum Kak Uta. Sudah bisa join bersama kita? Ya, ya enaknya kalau misalkan webinar online tuh gini ya teman-teman. Ada kendala teknis yang di luar skenario kita. Yang kita tidak inginkan, masalah jaringan atau sebagainya dari teman peserta, mohon maaf dan makluminya karena ya hal-hal seperti ini tidak jauh dari skenario kita. Kita tidak bisa menangani atau mencegahnya. Nggak apa-apa, it's okay.
Kalau masih belum, saya ingin tanya sama teman dari NTT tadi ya. NTT. Dari atas nama Jacqueline. Apakah bisa on-mic? Jika tidak bisa, it's okay. Bisa. Halo, Kak Jacqueline? Ya, halo Kak. Oh, iya. Halo Halo, Kak. selamat pagi. Pagi Dari Kak. NTT ya? Iya Kak. Wow, jauh banget nih dari kita yang di Gresik. Kalau boleh tahu nih, dapat informasi webinar public speaking ini dari mana ya? Dari Kauta sendiri Kak. Kauta naikin di story Instagramnya. Oh, berarti Kak Jacqueline ini salah satu followers dari Kak Uta ya? Iya benar banget Kak. Udah ikutin dari TikTok sih sebenarnya, baru ke Instagram. Oh iya, bener banget, bener banget. Sering banget nih Kak Uta muncul seliweran di FYP. Iya benar. Berarti eh, sejauh ini sudah merasakan nih manfaat dari konten-konten dari Kak Uta. Iya Kak. Kauta juga cukup membantu sih waktu presentasi di kuliah gitu, gugup, segala macam hal-hal yang aku takutin gitu. Kauta cukup membantu, makanya selalu ikutin Kauta di TikTok maupun di Instagram. Wih, oke, keren banget, keren banget. Oke, terima kasih ya Kak atas percakapan singkatnya. Sama-sama Kak. Dan enjoy webinarnya. Karena Kak Uta ini kelihatannya sudah siap kembali. Kita langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Kak Uta, selamat pagi. Halo, selamat pagi untuk teman-teman semua dan juga terima kasih atas kesempatannya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan hari ini menjadi kesempatan bahagia bagi kakak karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Dan juga sekiranya dari teman-teman yang masih bisa on cam, silakan on cam karena di sini kakak mau melihat wajah semangat kita ya. Bagaimana ketika kita di weekend itu paling nyaman untuk di atas kasur. Tapi pada kesempatan ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang bagaimana meningkatkan kemampuan public speaking kita. Terlebih kakak yakin semua teman-teman yang hadir hari ini punya potensi yang luar biasa, namun terkadang kita sulit untuk mengenal potensi itu sehingga potensi tersebut tidak dapat dikembangkan dengan baik untuk kedepannya. Bagaimana moderator kira-kira? Oke, selanjutnya ini kan ada pemaparan dari Kak Uta. Sebelumnya saya beri waktu untuk peserta dulu untuk mempersiapkan mungkin ada notes atau semacamnya yang bisa untuk mencatat. Dan kepada Kak Uta, mungkin ada sebelum pemaparan mungkin ada tambahan atau pertanyaan dan atau sudah siap? Ya, sudah cukup. Oke, baik kalau gitu cara saya serahkan kepada Kak Uta. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini menjadi kesempatan bagi kakak untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, sekiranya kalau dari teman-teman masih bisa on cam, boleh dong on cam. Kita saling menebar vibes positif di pagi hari ini. Apalagi kakak yakin di sini ada dari teman-teman yang merupakan sahabat ataupun teman kakak di Instagram ya, yang sering ikutin konten kakak di TikTok maupun juga di platform yang lain. Teman-teman, sebelum kakak mulai, di sini kakak mau menanyakan kabar dari teman-teman. Terlebih kakak berharap dari teman-teman semua hari ini kabarnya sehat ya, bukan hanya sehat secara jasmani, rohani, tapi juga sehat isi hatinya dari luka masa lalu, sehat isi kantongnya ya, ataupun sehat segala-galanya yang membuat kita terus bersemangat untuk beraktivitas. Kira-kira kalau dari teman-teman yang hadir hari ini
Semangat gak? Boleh dong jawab di Zoom chat ya. Karena kakak lebih percaya bahwa teman-teman yang hadir hari ini secara kualitas, bukan hanya kuantitas. Boleh kuantitas kita tidak banyak, tapi di sini kualitas kita menunjukkan lebih dari ribuan orang. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri gimana kabarnya? Sehat atau enggak? Boleh dong. Alhamdulillah sehat ya, semangat ya. Dari Usul Hati, alhamdulillah semangat, sehat. Yang lain gimana kira-kira? Sehat gak? Dari 36 orang. Sehat kah? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Sehat kah? Alhamdulillah ada Irsyad ya. Oke, luar biasa. Tema hari ini kita akan membahas tentang express yourself with your speaking art. Bagaimana kita mengekspresikan diri untuk tampil di depan umum melalui seni berbicara. Saya akan izin share screen hari ini, teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kita, bahwa kakak pada saat ini melalang buana sebagai profesional MC, founder Bicara PD Academy, dan juga trainer public speaking, mengisi di beberapa instansi dan juga di beberapa kampus. Hari ini kakak akan membagikan pengalaman-pengalaman yang kakak miliki. Oleh karenanya sangat disayangkan apabila dari teman-teman tidak mengikuti atau menyimak dengan baik dari awal hingga akhir. Karena yang kakak bagikan hari ini adalah ilmu-ilmu daging yang sekiranya bisa menambah value teman-teman ke depannya. Oke, sebelumnya kakak mau tanya sama teman-teman semua yang hadir. Menurut teman-teman, ketika kita mempelajari public speaking, apa yang akan kita lakukan di depan umum? Oke, mungkin kakak mau tanya dari Ika Pertiwi nih. Halo Ika. Halo Ika. Ada suaranya kira-kira kakak? Oke, sepertinya ada trouble ya dari Ika ya. Entah sinyal atau... Oke, mungkin dari Tania, tadi Tania. Menurut Tania, ketika kamu melakukan public speaking di depan umum, apa yang kamu lakukan? Apakah hanya berbicara atau mungkin kamu hanya menyampaikan pesan saja atau apa? Kalau tak mungkin kalau saya kalau ditunjuk jadi MC atau moderator malamnya itu saya latihan dulu Kak di depan cermin gitu. Jadi lebih ke prepare dulu sih Kak. Oke, jadi lebih ke prepare dulu ya. Jadi istilahnya ketika kamu menjadi membawakan acara, di situ kamu memahami bahwa kamu tidak cukup hanya membacakan rundown, tapi juga kamu harus memahami apa isi acara tersebut dan bagaimana kamu membawakan acara itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Tania betul sekali. Dan ini ada kaitannya dengan kesuksesan kita dalam tingkat kecerdasan. Jadi menurut buku Emotional Intelligence dari Daniel Goleman, bahwasanya manusia itu terbagi atas dua kecerdasan. Ada IQ, ada EQ. IQ itu adalah kecerdasan otak. EQ itu kecerdasan emosional kita. Kakak mau tanya sama teman-teman semua di sini. Ketika kita belajar public speaking, kita berbicara di depan umum, mana yang paling besar kita lakukan? Kecerdasan otak atau kecerdasan emosional? Yang paling pertama kali dan menentukan diri kita percaya diri. Menurut teman-teman IQ atau EQ? Coba jawab di Zoom chat. IQ itu yang 20%, kecerdasan otak. Kalau EQ itu yang bawah 80%, kecerdasan emosional kita. Menurut teman-teman, ketika kita melakukan public speaking, di sini kecerdasan mana yang paling pertama kita utamakan terlebih dahulu? Coba silakan. Oke, dari Nur Rahman EQ, dari Jacqueline EQ, dari Alia EQ, dari Reza EQ, dari Krisna EQ, dari Irsyad EQ, dari Ustul Khotimah EQ. Dah, oke. Sekarang kamu mau tanya secara langsung ya. Mungkin tadi ada jawaban dari Nur Rahman nih. Kalau menurut Nur Rahman, kenapa sih EQ yang paling mempengaruhi dari diri kita terhadap kesuksesan bicara nantinya?
Karena menurut saya pada saat tampil di depan atau sedang public speaking itu kita dituntut untuk mengatur emosional kita, Kak. Dari mimik wajahnya, terus dari cara mengatasi groginya, seperti itu sih, Kak. Yes, betul banget ya. Dari situ kita belajar bahwa ketika kamu melakukan public speaking, di situ kamu tidak cukup hanya cerdas dalam menyusun kalimat atau dalam kata-kata saja di dalam otak kita. Tapi kita harus mampu memahami diri kita sendiri dulu. Dan bagaimana orang lain yang kita hadapi. Dari situ, nantinya public speaking yang kita hasilkan akan bisa lebih maksimal, teman-teman. Dari sini, ada satu pemahaman yang harus teman-teman coba bisa baca. Public speaking bukan hanya bisa menyampaikan, namun juga mampu meyakinkan dan membuat orang lain berkesan. Mengapa seperti itu? Seperti yang tadi Kakak sampaikan, kamu menyampaikan pesan, di situ kamu harus membuat orang lain percaya siapa diri kamu. Membuat orang lain yakin terhadap value yang kamu miliki. Untuk bisa membuat yakin orang lain, kita harus paham betul situasi dan keadaan yang kita hadapi ketika berbicara. Audiensnya siapa sih? Kita di situ bicara itu tujuannya apa sih? Dan bagaimana caranya ketika kita menyampaikan pesan, audiens ataupun orang lain juga tidak bosan mendengarkan kita. Nah, dari sini gimana Kak Uta caranya? Caranya teman-teman cukup melakukan 3M, bukan menggunakan masker, menjaga jarak atau mencuci tangan ya. 3M di sini adalah mental, materi, menawan. Oke, Kakak mau tanya nih sama teman-teman. Mungkin boleh sambil menunggu ya. Menurut teman-teman, kenapa sebelum menawan dan materi, mental yang paling penting? Coba teman-teman ketik di Zoom chat. Kakak pengen tahu pendapat teman-teman. Sambil nunggu di sini, Kakak mau dengar pendapat dari moderatornya langsung. Menurut moderator, kenapa mental yang harus kita kuasai dulu sebelum kita bisa menawan dan juga menyusun materi? Baik, terima kasih Kak Uta atas pertanyaannya dan kesempatan menjawabnya. Saya akan coba untuk menjawab kenapa mental yang paling penting, karena mental ini juga termasuk dalam bagian dari emotional EQ atau emotional itu tadi ya. Jadi mental ini harus memiliki fondasi yang kuat sebelum kita mendapatkan input-input yang banyak. Kalau kita tidak memiliki mental atau fondasi yang kuat dan mendapati input yang banyak, nantinya output yang kita hasilkan tidak sesuai atau sangat melenceng jauh gitu. Jadi mental ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menyusun materi public speaking. Itu menurut saya Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, nice ya. Betul apa yang disampaikan oleh moderator kita. Bahwa ketika kita mau tampil di public speaking, sukses bicara, sebelum kita coba memahami betul materi tersebut, dan bagaimana kita ingin tampil secara menawan, maka kita diharuskan untuk mampu memiliki mental yang baik di situ. Mental yang baik di situ adalah kunci key of success kita. Istilahnya begini, teman-teman punya rumah yang begitu mewah, isinya banyak. Nah, rumah ini bagaikan materi kita. Pintu ini adalah cara kita mendrobak mental kita. Kuncinya itu adalah kepercayaan diri kita. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri atau kuncinya, begitupun dengan kita mau memasuki rumah tersebut. Apakah kita bisa memasuki rumah tersebut? Tidak bisa. Apakah kita bisa menggunakan alat-alat dan properti yang ada di dalamnya? Tidak bisa. Makanya di sini mental lah yang paling penting untuk bisa kita bangun terlebih dahulu.
Oleh karenanya seringkali banyak yang curhat ke kakak begini. Kak Uta, aku kalau ngomong tuh kenapa ya suka belepotan, suka nggak teratur. Nah, menurut kakak, selain sebab dari kosakata kamu belum dikuasai dengan baik, penyebab lainnya adalah mental kamu yang belum diperbaiki. Kamu hanya bisa menguasai materi, tapi kamu tidak mampu mengontrol diri kamu. Baru yang kedua, materinya. Goals dari materi yang kita sajikan ini apa sih yang mau kita bangun? Dan yang terakhir menawan. Menawan di sini bukan berarti good looking. Ya, tapi menawan di sini bagaimana caranya ketika kamu tampil, orang lain itu terpukau. Kita bahas dari mental terlebih dahulu. Sebelumnya kakak mau tanya sama teman-teman. Apakah teman-teman pernah merasakan demam panggung? Boleh silakan jawab di Zoom chat dong. Pernah nggak teman-teman di sini merasakan demam panggung? Kalau pernah jawab, kakak pengen tahu seberapa banyak orang yang hadir pada hari ini pernah merasakan. Oke, Nadia sering Kak. Oke, pernah dari Uston ya. Fitria juga pernah. Yang lain gimana kira-kira? Dari Reza pernah, dari Irsyad juga pernah. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain berarti udah ini ya, udah normal ya, nggak pernah demam panggung ya. Kaila pernah juga. Pernah kakaknya sampai getar. Alia pernah waktu SD. Pernah Kak Zizi. Kak Zizi. Pernah Kak Zizi. Zizi siapa? Pernah Kak? Sering Kak, bahkan sampai jadi mahasiswa sekarang. Pernah banget. Pernah banget ya. Oke, semuanya pernah pasti. Kenapa? Karena demam panggung ini hasil dari kecemasan kita. Kurang lebih strukturnya begini teman-teman. Skema demam panggung. Nah, banyak yang nanya ke kakak begini, Kak Uta kenapa ya? Kok aku kalau seandainya mau ngomong tuh belepotan mulu? Aku tuh kalau ngomong tuh suara mau habis Kak, serak. Nafasnya kayak mau habis. Nah, ngeri ya nafas habis ya. Tinggal geletak aja di panggung. Aku kalau seandainya mau ngomong tuh nafas tuh berat banget Kak. Kenapa Kak susah fokus? Kita lihat dulu di penyebabnya apa. Otak kita itu jadi sinyal terhadap apa yang akan kita rasakan ke depan. Ketika teman-teman sudah keliru memiliki mindset dari awal, maka apapun yang terjadi ke dalam diri kita, kita tidak bisa menghandle-nya. Kita coba cari dari skema paling awal. Ketika pikiran kita keliru, oh kita udah keliru nih pikiran, aduh, gue takut salah. Aduh, nanti takutnya ngeblank di tengah-tengah. Aduh, nanti pas ngomong takutnya nggak bagus. Pikiran kita udah nggak keliru, ya kan? Pikiran udah keliru. Nah, ketika udah keliru, kita jadi nggak pede. Ya, kalau udah nggak pede, di sini kita mulai nggak yakin sama kemampuan kita. Kalau kita udah nggak yakin, kita jadi cemas. Mulai tuh kerasa nervousnya, cemas. Gimana ya? Yang kita pikirkan tuh problematika kitanya, bukan cara kita mengatasi solusi problem tersebut. Aduh gimana ya? Ketakutannya menyelimuti terus. Kalau udah nervous, muncullah tanda-tanda yang sering kita hadapi. Bolak-balik kamar mandi, mual, pengen pup, ya kan? Keringat dingin, gemeter dari atas kepala sampai kaki. Pernah dulu kakak saking gemeternya megang cue card tuh sampai begini. Dan audiens tuh sampai ketawa. Gitu. Nah, kalau udah muncul ini akan mempengaruhi dari penampilan kita. Jadinya penampilan kita pun nggak maksimal, kita jadi susah fokus, kita ngomongnya belepotan. Makanya kalau seandainya teman-teman nanya ke kakak, gimana caranya biar fokus, gimana caranya biar nggak belepotan, gimana caranya untuk nggak ngeblank. Ketahui dulu apa penyebabnya. Pikiran yang bikin kita keliru itu apa. Kalau kita udah tahu penyebabnya, baru kita cari solusinya. Gitu ya. Itu yang harus teman-teman pahami tentang cara membangun rasa percaya diri. Makanya kalau kakak ditanya gimana kak biar pede, gimana kak biar gak nervous, kuncinya cuma satu sebenarnya. Kendalikan pikiran kita dulu, baru kita persiapkan materi dengan baik. Kayak contohnya ini. Kakak di PPT ini ada 2 warna.
Ketika kakak memberi 2 warna ini, mana yang lebih teman-teman fokuskan? Warna apa coba? Di PPT ini. Warna apa? Coba jawab di Zoom chat, teman-teman. Hitam, ya kan? Hitam. Kenapa hitam? Coba. Kau pengen tanya, kenapa teman-teman yang jawab hitam lebih fokus ke hitamnya? Padahal ada warna putih yang begitu mendominasi. Karena lebih menonjol. Oke. Kalau yang lain gimana nih kira-kira nih? Kakak pengen minta pendapat dari yang lain nih. Beda dari yang lain. Apalagi dari Alia beda dari yang lain. Kalau yang lain dari Jacqueline beda aja, Kak. Ya udah ya. Ada lagi kira-kira dari yang lain apa? Karena mata terfokus ke situ. Nah, begitupun ketika kita tampil. Kenapa dari 100% penampilan kita, karena 10% kegagalan, karena 10% kekurangan kita lebih fokus kepada kekurangan kita. Bisa dipahami? Begitupun ketika tampil. Apakah teman-teman selamanya ada dalam kegagalan dalam pikiran teman-teman? Sedangkan di dalam pikiran teman-teman, teman-teman bisa memvisualisasikan dengan sebuah keberhasilan. Bisa paham sampai sini? Jadi, kalau mau tampil, fokusnya jangan pada bagaimana ekspektasi kita terjadi hal yang buruk. Tapi coba kita ekspektasikan, kita visualisasikan bahwa kita bisa tampil dengan baik dari apa yang sudah diusahakan. Kata teman-teman, iya kau tahu mah gampang ngomongnya karena udah sering tampil. Tapi kita kan susah, Kak, gitu ya. Semua bertahap, teman-teman. Semua butuh jam terbang. Semua butuh jam terbang. Gak ada yang cepet. Kalau teman-teman tahu, Kak Uta itu udah 8 tahun di public speaking. Jadi teman-teman jangan melihat hasil yang sekarang kakak dapatkan, tapi proses yang sudah kakak lewati dan perjuangkan. Dan kakak pernah berada di titik teman-teman. Dulu kakak waktu tampil juga sering mual-mual, bahkan sampai muntahnya kemana-mana. Dan diomelin sama juri atau sama rekan kakak yang mau tampil lomba dulu. Lalu bagaimana cara sukses mengendalikan pikiran keliru? Coba, teman-teman ketika mau tampil, fokusnya itu apa yang akan kita bagikan, bukan apa yang orang lain pikirkan. Jadi sebelum tampil, kita lihat siapa peran kita. Apa peran kita di situ. Misalkan contoh, hari ini yang jadi moderator sama MC. Kamu lihatnya jangan pembicaranya Kak Uta. Aduh, pembicaranya Kak Uta lagi yang public speaking dan juga expert MC, takutnya nanti salah pas ngomong gitu. Jangan lihat Kak Utanya, lihat siapa diri kamu. Kamu di situ sebagai MC, berarti tingkatan kamu itu lebih di atas daripada Kak Uta. Kalau di acara kamu jadi MC, jadi moderator, kamu itu yang paling memegang peran acara, pemimpinnya kamu. Jadi jangan lihat siapapun audiensnya, ada presiden, ada presiden Jokowi, ada gubernur. Tapi kalau jadi MC, kamu yang megang peran di situ. Jadi lihat perannya. Oh, peran gua sekarang jadi MC, berarti gua harus bisa tampil secara profesional dan siapapun audiensnya bisa gua hadapi. Karena mereka satu titik ada di bawah dari posisi gua. Gitu. Bisa dipahami ya? Begitupun ketika teman-teman jadi pembicara, teman-teman lagi sidang skripsi, di situ ada dosen penguji, dosen pembimbing. Kita lihat apa peran kita di situ. Bukan audiens yang dihadapinya, tapi peran kitanya apa. Kita mengenal audiens, cukup mengenal siapa mereka. Tidak perlu kita pikirkan bagaimana mereka melihat diri kita. Yang kedua, hindari sifat perfeksionis. Jadi kalau mau tampil, itu jangan kita tanamkan untuk tampil sempurna. Ini selalu kakak sampaikan. Tapi maksimal. Kalau maksimal, teman-teman berpikir bahwa, oke, apapun kesalahan yang gue alami hari ini, bukan berarti menjadikan gue jelek selamanya dalam penampilan. Paham ya? Bukan menjadi hambatan untuk gue tampil lagi lebih baik ke depan. Itu harus kita tanamkan. Yang ketiga, hindari kata kontradiksi. Kontradiksi di sini, ketika kita mau tampil, hindari kata jangan. Ayo jangan takut dong, please jangan nervous. Ayo jangan gugup, please jangan gugup, jangan ngebleng. Kenapa? Coba kamu tanya sama MC deh,
Menurut MC, halo MC. Nah, kenapa kita lebih disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata tersebut, kata kontradiksi atau jangan? Kenapa? Menurut MC, kenapa tidak disarankan untuk menggunakan kata jangan seperti, ayo jangan takut, yuk jangan nervous. Menurut kamu kenapa? MC. Halo? Kedengaran suara kakak? Bisa di Ya, Kak. Halo? Ya, menurut kamu gimana menurut kamu? Pendapat kamu aja. Oh, karena kalau dalam pikiran kita itu sudah begitu, berarti nanti pembawaannya juga bakal terganggu. Jadi sugesti. Mungkin itu saja dari aku, Kak. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau kita menggunakan kata jangan, biasanya diri kita itu tidak bisa melawan dari kata tersebut. Contoh, teman-teman lihat di masyarakat Indonesia. Mereka dikasih kata jangan buang sampah sembarangan. Yang ada apa? Buang sampah. Anak kecil misalkan, kita larang. Nggak boleh ngerokok, jangan ngerokok. Mereka bingung kenapa nggak boleh ngerokok. Akhirnya mereka nyoba ngerokok nggak? Nyoba ngerokok. Iya kan? Manusia semakin diberi kata jangan, itu semakin tertantang untuk melakukannya. Begitupun ketika teman-teman tampil, teman-teman jangan nervous. Maka di situ ada perasaan tersendiri, kenapa nggak boleh nervous ya? Nervous akhirnya. Oleh karenanya di sini lebih baik kita ulangi self affirmation. Gunakan kata positif aja. Ayo saya bisa hari ini dengan baik. Ayo saya bisa hari ini dengan maksimal. Ayo saya bisa tampil hari ini dengan begitu memukau dari apa yang sudah saya persiapkan. Ulangi kata-kata itu. Ambil kita berpikir positif dan mengatur pernafasan. Jadi sampai di sini teman-teman paham ya. Ini fundamental public speaking. Sebelum teman-teman coba kembangkan dari potensi teman-teman melalui gaya bicara teman-teman masing-masing. Setelah mental kita masuk ke materi. Nah, kakak meminta pendapat sama teman-teman. Kalau seandainya teman-teman lihat gambar di sini, apa kesan teman-teman sebagai audiens melihat PPT seperti ini? Coba, kakak pengen tahu dari pendapat teman-teman deh. Boleh teman-teman jawab di Zoom chat ya. Menurut teman-teman kalau seandainya kita sebagai audiens melihat PPT seperti ini, kira-kira kita bakal memperhatikannya atau justru tidak atau bagaimana? Coba. Dan menurut teman-teman, PPT seperti ini, PPT yang bagus atau tidak? Ataupun PPT ini, PPT yang membuat nyaman atau tidak? Boleh silakan jawab ya. Kakak pengen tahu jawaban dari teman-teman. Oke, menurut Jacqueline, menurut aku background-nya kurang pas dan jadi malas baca, Kak. Menurut saya PPT-nya tidak terlalu nyaman untuk dilihat. Terlalu banyak tulisan dan kurang visual. Kesannya jadi monoton dan agak membosankan. Jadi malas lihatnya. Nah, PPT buat gak nyaman, asik. Ternyata nggak hanya doi ya yang nggak bisa bikin nyaman, ternyata PPT juga bisa nggak bikin nyaman, luar biasa. Kata Brilian, bakal terfokus ke gambar nyolok. Apa tuh yang nyolok? Oh, gambar ini, gambar yang hijau-hijau ya. Kata Alia kebanyakan kalimat lebih suka to the point, asik. Jadi nggak suka basa-basi Alia ya. Jadi Alia itu sukanya orang yang satset. Gak suka orang yang kebanyakan basa-basi Alia. Gitu Alia. Karena Mirda apa nih? Terlalu banyak deskripsi. Kata Sun template-nya nggak menarik. Oke. Betul apa yang disampaikan teman-teman ya. Kalau kita menyajikan materi, kata PowerPoint berarti poin-poinnya aja. Bukan berarti apa yang mau kita sampaikan kita tulis semua di PPT. Itu namanya power paragraph, bukan PowerPoint. Nah, kita bandingkan dengan yang berikutnya. Nah, kalau yang berikutnya, jika teman-teman menyajikan PPT seperti ini, enak gak dilihat? Coba jawab di Zoom chat. Kenapa enak dilihat dan kenapa nyaman dilihat? Coba kakak pengen tunggu jawabannya ya.
Nyaman dilihat Kak, to the point soalnya oke. Karena menarik dan kreatif. Nah kalau ini yang ini baru terlihat menarik dan simpel. Kata Nadia, enak banget karena simpel dan jelas. Simpel enak dipandang. Oke, nice. Ini contoh PPT yang bagus. PPT yang nyaman dilihat. Simple, elegan, dan mewakilkan dari pesan kita. Sesuai dengan poinnya. Tapi juga tidak perlu banyak untuk kita menyajikan dari gambar-gambar atau icon-icon. Nah, di sini kakak akan coba paparkan tentang bagaimana sih cara menyajikan materi yang baik. Nah, ini kakak singkat dengan AIUEO. Nah, apa AIUEO? A, authentic, asli dan tidak plagiarisme. Teman-teman menyajikan materi, usahakan materi tersebut bukan dari apa yang pernah orang lain buat. Maksudnya apa, Kak? Kita membuatnya itu apabila mau menyantumkan satu teori, kita mau menyantumkan satu data, kita coba di situ dengan sertai data tersebut dari mana. Gambar tersebut dari mana contohnya. Ya. Yang kedua, impactful. Sertai dengan data dan fakta. Seperti contohnya, tadi kakak ketika mulai, kakak menyajikan fakta tentang emosional dan intelligence, IQ dan EQ. Yang ketiga, understandable, mudah dipahami. Maksudnya apa, Kauta? Gunakan bahasa yang sederhana. Jangan terlalu tekstual. Ya. Boleh tekstual asalkan penjelasan kita bisa mewakili dari PPT tersebut. Yang kedua, runtutannya rapih. Poin-poinnya rapih kayak kakak hari ini. Oh, apa yang kita bahas hari ini? Materi, mental, materi, menawan. Oh, mentalnya dulu dibahas, materinya baru menawan. Begitu. Atau boleh teman-teman bagi dengan teknik 5W1H. Apa 5W1H? What, why, where, who, ya, when, how. Kakak hari ini, pertama what dulu yang kakak bahas. Apa public speaking? Tadi udah kakak paparkan. Lalu how, bagaimana sih caranya untuk menampilkan public speaking yang baik? Oh, caranya adalah 3M tadi. Lalu detailkan. Dan supaya mudah dipahami, sering buat contoh yang relate dengan topik kita terhadap audiens yang kita hadapi. Terakhir, elegan. Warna dan desain kita selaras. Kakak hari ini pakai warna apa? Hitam, putih, kuning. Jangan Mejiku Hibiniu kita taruh di PPT. Yang ada nanti audiens bingung. Mungkin kalau PPT-nya buat anak-anak nggak apa-apa. Kamu kalau seandainya audiensnya bapak-bapak, audiensnya anak muda, audiensnya orang dewasa, PPT-nya Mejiku Hibiniu, orang jadi kurang tertarik di situ. Jadi sekarang tuh yang elegan, yang enak ya. Dan yang terakhir, objektif. Sesuai dasar teori, tidak mengada-ngada, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita coba sajikan. Setelah menyajikan materi, di sini kita main ke menawan. Asik. Ini yang tadi kakak sampaikan. Kalau menawan itu nggak harus good looking. Ada salah satu peserta curhat ke Kauta, aku tuh nggak pede tahu kak kalau ngomong. Kenapa gitu katanya. Soalnya tuh kalau aku ngomong tuh nggak enak dipandang kak. Muka aku tuh dagunya nggak simetris gitu. Pertanyaan kakak, emang kalau muka kamu simetris, kamu jadi jago public speaking? Emangnya muka kamu nggak boleh jajar genjang, nggak boleh bulat, nggak boleh kotak? Dalam public speaking, persoalan visual itu bukan persoalan good looking, tapi persoalan bagaimana etika kamu, cara berpakaian kamu, dan cara menampilkan diri kamu dengan pesan yang kamu berikan lewat gerakan nonverbal.
Itu 3 kunci visual dalam public speaking. Apa? Etika kamu, cara berpakaian kamu, dan yang ketiga cara menampilkan pesan diri kamu secara nonverbal. Contohnya kakak hari ini menggunakan smiling voice ketika berbicara. Di sini ada kesan humble, ada kesan supel dari kita sebagai pembicara ke audiens yang dihadapi. Bicara sambil tersenyum. Kayak contohnya tadi moderator mempersilakan Kauta. Oke, luar biasa sekali Kauta sudah hadir di tengah-tengah kita, di mana Kauta sepertinya tidak sabar ya, ingin menyampaikan materi tentang public speaking. Pada kesempatan ini kami undang Kauta untuk bisa memaparkannya. Bandingkan dengan tidak menggunakan smiling voice. Oke, hari ini sudah hadir Kauta, dan kita akan mendengarkan langsung dari pemaparan Kauta. Di sini saya yakin Kauta sudah tidak sabar untuk menyampaikan materinya. Ya kan? Lebih enak yang mana? Smiling voice. Yang kedua eye contact, ya, eye contact, ya, eye contact. Untuk eye contact, di sini teman-teman harus melihat audiensnya. Jangkau audiensnya. Audiensnya itu dari mana sampai mana kira-kira? Secara vertikal tuh dari mana sampai mana, secara horizontal dari mana sampai mana. Karena eye contact ini punya 2 fungsi. Pertama, menjangkau audiens, kedua, mewakilkan pesan yang kita berikan. Gitu. Kita lihat audiensnya. Bagi kanan, tengah, kiri, tengah, kanan. Kalau online, lihat layar dari lensanya, bukan layar kacanya, lensanya. Nih. Makanya kenapa tatapan kakak lebih dekat, karena lihat ke lensa. Bisa dipahami ya. Wakilkan juga mainin pesan kita. Kalau lagi seneng, angkat alisnya dikit. Wah keren ya, Kauta tadi penyampaiannya luar biasa sekali. Angkat. Jangan kalau lagi pesannya, misalkan kita lagi mau menyambut kedatangan gubernur, tapi tatapan kita enggak ceria. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang hadir pada hari ini. Nah, sinis. Jadi harus bisa memposisikan. Kontak mata kita ini mau mewakilkan pesan apa? Yang ketiga, gerakan tangan yang variatif. Tidak pasif namun tidak berlebihan. Cari beberapa kata yang kita wakilkan melalui tangan kita. Contoh, kasus pelecehan seksual pada hari ini gitu kan. Kasus pelecehan seksual pada hari ini banyak sekali merambah ke dunia anak-anak. Dan ini sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena dengan adanya kasus tersebut, perlindungan anak dan keamanan anak perlu kita jaga dengan baik. Nah gitu, ini diwakilkan pesan kita. Kalau seandainya kita jadi MC, lihat dulu MC-nya MC apa. Kalau MC formal, ya cukup diem aja. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Diem aja. Semi formal, pegang cue card-nya di kiri, tapi gerakin aja begini. Wah luar biasa ya, hari ini teman-teman antusiasnya begitu sangat semangat. Gitu. Oh kalau MC non formal, bebas. Kamu mau jungkir balik, kamu mau naik dinding, kamu mau parkour, kamu mau goyang pargoy, silahkan. Kalau seandainya kamu MC non formal. Nah, jadi gerakan tangan ini disesuaikan dengan posisi kita apa? Apakah caranya formal, santai atau apa? Tegap badannya. Semakin tegap badan kita, semakin menampilkan kepercayaan diri dan semakin kita yakin dengan kapasitas yang mau kita sampaikan pada kesempatan itu. Dan di sini kakak ada praktek nih ya. Silakan dari teman-teman, boleh untuk dibaca prakteknya. Nah, ini ada pesan tentang Indonesia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Nah, buat teman-teman yang mau praktek nanti boleh raise hand
Yang kakak nilai adalah kontak mata, smiling voice, dan juga gerakan tangan kita. Kakak contohin ya. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Sungguh ini sangat memprihatinkan dan perlu langkah yang tepat dalam menanganinya. Oke, silakan dari teman-teman boleh dibaca. Yang mau praktek langsung raise hand dan dipersiapkan untuk bisa on cam ya. Kapan lagi praktek sama kakak dan bisa kakak sampaikan evaluasi secara langsung. Boleh kakak kasih waktu teman-teman 30 detik untuk membaca dan mempersiapkan. Silakan dari Nur Rahman. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Sungguh ini sangat memprihatinkan dan perlu langkah yang tepat dalam menanganinya. Oke, nice ya. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman boleh raise hand. Satu atau mungkin 2 orang lagi. Ada yang mau coba? Oke, dari Tania, silahkan. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Sungguh ini sangat memprihatinkan dan perlu langkah yang tepat dalam menanganinya. Oke, jadi di sini pertama secara visual ekspresi sebenarnya udah tepat ya, cuman gerakan tangannya masih kakak sampaikan perlu divariatifkan lagi. Tadi soalnya belum terlihat secara optimal begitu. Jadi kamu masih bingung kira-kira ini yang mau digerakin di kata yang mana. Nah, kalau kamu main gerakan tangan, itu lihat kata apa yang mau kamu wakilkan. Misalkan kakak tadi peringkat kedua, oh berarti 2 yang diwakilkan. Misalkan penyumbang plastik terbesar, oh terbesar. Memprihatinkan. Nah, jadi setidaknya dari satu kalimat yang kita ucapkan ada satu kata yang kita wakilkan, representatifkan, sehingga dari situ pesan kita akan lebih kuat. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau coba? Cukup? Oke, dari Jacqueline silakan. Baik. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Sungguh ini sangat memprihatinkan dan perlu langkah yang tepat dalam menanganinya. Oke, siap, makasih. Nah, di sini tadi Jacqueline menyampaikan kedua ya sama memprihatinkan. Cuman ketika kita mau ini kan pesannya apa? Pesannya kan sedikit serius ya. Kalau pesan serius berarti wajahnya jangan terlalu ceria. Nah, tadi Jacqueline seperti terlalu ceria bahwasanya Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Makanya di sini coba smiling voice-nya kadarnya sedikit dikurangin, terus di situ juga jangan terlalu cepat. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia gitu. Lebih santai lagi. Itu aja sih. Overall, tinggal kamu coba lebih yakin mainin gerakan tangan. Tadi kamu udah mainin, tapi kayak nggak yakin. Ini takut nggak pas atau gimana ya kan? Tinggal dilatih lagi aja. Cuman overall kamu udah usaha untuk mencoba apa yang kakak sampaikan secara teori. Asih ya. Nah, untuk menawan secara vokal, teman-teman bisa dengan beberapa hal ini. Pertama, konsumsi yang baik. Apa yang kita konsumsi itu akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas suara kita, tenggorokan kita. Yang membuat kita cepat-cepat batuk,
atau cepat-cepat suara kita nggak enak, itu biasanya minuman manis. Makanya kalau teman-teman mau tampil, teman-teman mau presentasi, coba mau MC, coba untuk tidak mengonsumsi minuman yang manis. Cukup diri kita aja yang manis. Asik. Nah, jangan orang lain kita lihat di situ minum-minum yang manis ya. Gitu. Dan makanan yang berminyak juga kita harus hindari. Ini membuat tenggorokan gatal. Makanan yang pedas. Ini biasanya membuat kita cepat dehidrasi. Jadi cepat aus. Dan nggak maksimal dari penyampaian kita. Latih dengan humming. Supaya suara kita pecah, suara kita di situ nggak serak-serak basah atau nggak serak, apalagi pas lagi bangun tidur, tiba-tiba langsung suruh presentasi, kita coba optimalkan dan kita coba sesuaikan kondisi pita suara kita dengan teknik humming. Jadi, nah, misalkan kayak hari ini yang jadi moderator TMC, teknik humming dulu biar suaranya tuh nggak pecah, biar suara itu enak dan lebih bulat begitu ya. Jangan kita sering nah ini akan membuat kualitas suara kita jadi cepat hancur. Jadi lebih baik humming aja. Atau boleh kalau seandainya teman-teman lagi mau jadi MC, itu hummingnya dari nada do ke do. Gitu ya. Jangan gitu. Nah, itu kan kalau humming itu hummingnya Nisa Sabian. Nah, terus kita optimalkan juga vita. Vita itu apa? Volume, intonasi, tempo, artikulasi. Volume kita sesuaikan audiensnya siapa. Kalau audiens kita orang tua, jangan kenceng-kenceng. Wih, Bapak Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Nah, semoga Bapak Ibu sehat semua ya, gitu. Harus ini saya akan menyampaikan materi tentang public speaking. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang gak sabaran? Angkat tangan. Nah, jangan. Tapi coba kalau sama bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, semakin dewasa umur audiens kita, semakin rendah suaranya. Baik, Bapak Ibu, sekiranya siapa di sini yang tidak sabar mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Gitu. Semakin rendah, semakin turun umur audiensnya, semakin kenceng suara kita. Contoh anak-anak. Wah, adik-adik udah ganteng-ganteng ya, udah cantik-cantik. Siapa nih yang gak sabaran dengerin dongengnya Kak Uta? Gitu kan. Ini kan harus ekspresif, kenceng. Gitu. Saya Kak, mau saya Kak, gitu kan. Begitupun intonasi, mainin intonasi yang sesuai. Mau rendah atau tinggi itu kita atur. Mau kita dari tinggi ke rendah dulu atau rendah ke tinggi. Jadi jenis suara menurut buku Public Speaking Master itu ada 3. Ada robot voice, ada dog talker, dan ada satu lagi storyteller. Kalau dog talker itu suaranya yang keras doang, volumenya kenceng, tapi nggak bisa mainin intonasi. Kalau robot voice itu yang monoton, datar, kayak suara Google Translate. Dan yang terakhir storyteller, suara yang bisa memainkan peran pesannya dengan permainan intonasi. Yang ketiga tempo, cepat lambatnya suara kita. Dan yang terakhir artikulasi, cara memaksimalkan lafal dari pelafalan kita. Oke, kita coba latih dari intonasi dulu. Contoh ini ya, di kalimat ini kakak ada warna merah, ada warna hitam. Nah, warna merah kakak pengen lebih teman-teman dimainin tinggi suaranya. Nah, tapi kalau yang warna hitam lebih rendah. Oke, kalau yang warna merah lagi kita tinggiin lagi. Contoh ya. Gimana nih kabar semuanya? Masih pada antusias kan untuk ngikutin webinar hari ini? Kalau antusias, jawab dong di Zoom chat yuk. Biar aku tahu siapa aja nih yang semangat hari ini, ya kan? Itu cara maininnya. Jadi ada tinggi, rendah lagi, tinggi lagi. Oke, silakan teman-teman boleh dibaca. Nanti yang mau praktek bisa raise hand ya. Silakan kakak kasih waktu 30 detik.
Oke, ada yang mau coba? Boleh dari teman-teman langsung aja raise hand. Yang ini nggak perlu ditunjuk, biar cepet ya. Oke, silakan Rohman. Gimana nih kabar semuanya? Masih pada antusias kan untuk mengikuti webinar hari ini? Kalau antusias, jawab di Zoom chat yuk. Biar aku tahu siapa aja yang semangat hari ini. Oke, nah buat nada rendahnya sebenarnya fan-fan aja, tapi kalau untuk yang nada tingginya, menurut aku kurang gitu. Jadi di sini coba lebih dinaikin lagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Masih pada antusias kan untuk ngikutin webinar hari ini? Kalau antusias jawab di Zoom chat yuk, biar aku tahu siapa aja yang semangat hari ini. Gitu. Ya. Ada lagi? Satu lagi mungkin dari teman-teman boleh langsung raise hand aja. Silakan Farida. Ini kalau Zoom chat yuk, aku tahu siapa hari ini. Oke, nice ya. Nah, suara Farida sebenarnya agak putus-putus ya tadi ya. Suaranya agak putus-putus, tapi kakak dengar-dengar sedikit sih kayaknya udah sesuai dari permainan intonasi kamu. Ada lagi, satu lagi dari teman-teman yang mau coba sebelum kakak ke praktek berikutnya. Langsung aja raise hand. Sayang kalau nggak coba, nggak perlu takut. Mumpung di sini banyakin belajar, banyakin gagal supaya tahu yang benar gimana, yang nggak sesuai gimana. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Berikutnya kita mainin tempo. Nah, ini tempo nih. Kalau tempo lambat, teman-teman itu sedang menyampaikan satu pesan yang serius. Satu pesan yang perlu dipahami lebih mendalam oleh si audiens. Contohnya di kalimat yang pertama, ya kan? Ini tentang corona. Ini pesan yang mendalam, berarti cenderung lambat. Corona di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Dan ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Memanfaatkan kesempatan di tengah keadaan. Jadi sedikit lambat. Yang kedua, cenderung cepat. Karena kita mau mengapresiasi audiens. Sebelumnya aku mengapresiasi kehadiran teman-teman semua yang sangat luar biasa antusiasnya. Nah, cepet tuh. Oke, silakan teman-teman kasih waktu 30 detik ya buat baca. Yang atas temponya diperlambat, yang bawah temponya dipercepat. Yang lain dong, ayo praktik yang lain, ayo silakan. Sangat disayangkan ya teman-teman kalau hanya dengerin teori kakak tapi nggak nyoba praktek, nggak perlu takut karena kita belajar bareng di sini. Dan ketika teman-teman mencoba dari kesempatan-kesempatan kecil kayak hari ini, nyoba praktek itu jadi satu acuan besar untuk teman-teman bisa berani mencoba dan bisa berani meningkatkan value lagi. Oke, ada dari teman-teman yang mau coba, karena waktu kita terbatas, boleh raise hand teman-teman yang mau coba. Yang lain, mungkin boleh juga dibantu nanti sama moderator, kira-kira yang mau coba bisa langsung raise hand. Oke, ayo dong teman-teman, kesempatan yang besar kali ini bisa dikoreksi langsung oleh Kak Uta. Nggak usah malu-malu. Oke, ini Kak, ada dari Reza Yanuar. Silakan Reza. Permisi, ini langsung dua-duanya ya dibaca ya? Ya, yang atas temponya diperlambat, yang bawah temponya dipercepat ya Reza. Oke Kak. Ya. Corona di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Dan ini sangat tidak berperi kemanusiaan, memanfaatkan kesempatan di tengah keadaan.
Sebelumnya aku mengapresiasi kehadiran teman-teman semua yang sangat luar biasa antusiasnya. Terima kasih, Pak. Oke, nice ya. Mungkin satu lagi ada yang mau coba? Ada yang mau coba dari teman-teman? Silakan, Mirda. Corona di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi para koruptor untuk melakukan korupsi dan ini sangat tidak berperi kemanusiaan, memanfaatkan kesempatan di tengah keadaan. Sebelumnya aku mengapresiasi kehadiran teman-teman semua yang sangat luar biasa antusiasnya. Terima kasih. Oke, nice ya. Nah, yang pertama, yang di Corona itu, Mirda menurut kakak pelafalannya udah jelas. Cuman di sini bisa lebih tenang dan diperlambat sedikit lagi. Gitu ya. Tadi masih cenderung cepat sedikit. Jadi coba diperlambat lagi sedikit ya. Dan untuk yang kedua itu udah sesuai dengan tempo cepat, namun tinggal dimainin intonasinya. Sebelumnya aku mengapresiasi kehadiran teman-teman semua gitu. Yang sangat luar biasa antusiasnya gitu ya. Terima kasih Mirda. Oke, mungkin terakhir Nur Rahman silakan. Oh, boleh tak, Kak? Ya, Corona di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Dan ini sangat tidak berkeperimanusiaan, memanfaatkan kesempatan di tengah keadaan. Sebelumnya aku mengapresiasi kehadiran teman-teman semua. Saya yang sangat luar biasa antusiasnya. Oke. Untuk yang pertama udah sesuai ya, tapi yang terakhir masih ini ya, perlu flow-nya lebih dijaga lagi, lebih cepat yang mengapresiasi itu. Oke, makasih Nur Rahman. Nice dari teman-teman. Terakhir power ya, ketika kita mau berbicara, tidak harus selamanya volume yang kita tingkatkan, tapi power kita, rasa antusias kita. Kita menjadi bagian dari pesan yang kita sampaikan. Begitu. Kayak kakak hari ini. Kakak tidak selamanya menggunakan volume yang terlalu keras, tapi di sini ada power, energi yang kita berikan. Kalau teman-teman lihat Bapak Anies Baswedan, beliau bicaranya tenang, ya kan? Bicaranya dengan nada yang rendah, lambat, tapi ada power di situ. Nah, power itu adalah cara kita menjiwai satu pesan tersebut sehingga audiens juga ikut merasakan dari apa yang kita berikan. Gitu. Oke, teman-teman, sekiranya cukup dan waktu juga terbatas. Di sini kakak mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah praktek dan juga buat teman-teman yang sudah mengikuti dengan baik. Teman-teman juga bisa banyak ini ya untuk informasi public speaking dan MC di kelas kakak Bicara PD Academy ataupun di Instagram kakak di Bicara PD dan TikTok ada di Bicara PD dan Bicara PD 2. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Pasar Cikini, jalan-jalannya mampir ke Pasar Rawa Bebek. Nah, terus gak balik deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak kembalikan ke moderator kita. Oke, terima kasih Kak Uta sudah memaparkan materi yang banyak sekali tips and triknya bagaimana kita bisa menguasai soft skill public speaking. Nah, tadi kan sudah pemaparan. Selanjutnya ini saatnya sesi untuk tanya jawab. Jadi teman-teman peserta webinar saya persilahkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin tadi waktu pemaparan ada nih muncul-muncul pertanyaan. Nah, silakan langsung saja raise hand atau tulis di kolom chat. Dari Nadia kayaknya. Silakan. Langsung saja raise hand, nggak usah malu-malu. Di sesi tanya jawab ini tidak ada yang namanya salah. Jadi bebas mau pertanyaan apapun. Ayo guys. Raise hand dan atau melalui chat. Oke.
Ini ada yang raise hand, satu dari atas nama Nadia Laila dulu. Silakan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Nadia. Saya dari Sukabumi. Izinkan saya untuk beri pertanyaan ya Kak. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa malu dan takut ketika presentasi gitu? Kadang kan kalau saya tuh bisa dibilang tipikal orang yang pemalu ya Kak. Jadi karena malu itu juga saya jadi takut gitu. Jangankan presentasi, saya mau ngomong sama orang aja jadi takut. Jadi saya pengen bisa biar memberanikan diri gitu di hadapan orang-orang dan cara menjelaskan dan mengekspresikan diri gitu Kak. Nah, sekarang Kakak kembalikan lagi, apa yang membuat Nadia malu begitu? Orang punya alasan malu karena hal yang berbeda gitu. Jadi di sini Kakak sebenarnya sulit untuk mengidentifikasi apa solusi yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang membuat diri kita malu, apa yang membuat diri kita nggak percaya diri. Kita harus tahu penyebab trouble hal itu bisa terjadi kenapa. Nah, kalau Nadia malunya karena apa? Begitu. Ya kalau saya sendiri malunya karena bertemu dengan melihat dengan banyak orang gitu. Saya nggak berani banyak bicara pada orang. Nah, kalau kayak begini Kakak jadi tahu kan, oh ternyata penyebab kita malu karena kita tidak percaya diri bertemu dengan banyak orang. Lalu apa yang Iya harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cara membiasakan diri secara perlahan. Teman-teman, ketika kita mau meningkatkan public speaking, kita tidak harus untuk langsung terjun ke jam terbang yang besar. Tapi teman-teman latih dari beberapa kesempatan-kesempatan kecil terlebih dahulu. Misalkan sebelum teman-teman bertemu dengan orang banyak, teman-teman terkadang takut bahwasanya pembawaannya itu tidak sesuai. Oke, coba kita latih dulu di hadapan kamera, di hadapan cermin. Oh, di situ kita udah mulai tahu cara menampilkan diri seperti ini, gerakan tangan gini, ekspresi begini. Setelah udah tahu, kita masuk ke satu waktu, di situ lebih kita tingkatkan. Ternyata setelah kita dari latihan depan cermin, kita latih lagi dengan kesempatan-kesempatan kecil menanya di webinar. Nah, ataupun kesempatan-kesempatan kecil ketika kita menjadi seorang MC di webinar gitu, yang belum bisa bertemu dengan orang banyak ya kan. Atau boleh juga kita membiasakan diri untuk berbicara di hadapan atau saat diskusi kelompok organisasi. Nah, di situ kita belajar tuh dari kesempatan kecil itu. Oh, udah bisa juga lagi kayak gitu, tingkatin lagi berarti apa? Oh, selanjutnya adalah menyampaikan sambutan atau memaparkan tentang teori-teori program kerja di organisasi. Jadi menurut Kakak, untuk membangun kebiasaan itu memang butuh proses. Nah, Nadia tinggal bisa melihat tolak ukur Nadia ada di mana. Udah di tolak ukur yang tadi di tahapan kedua, tahapan ketiga, atau masih tahapan pertama. Dilakukan itu secara perlahan. Karena ketika kita mempelajari tentang public speaking, dari total 100% kesuksesan kita, 70% itu terletak kepada bagaimana kita melatihnya secara berkelanjutan. Begitu. Itu jawaban dari Kakak ya. Terima kasih Nadia. Baik, terima kasih Kak Nadia atas pertanyaannya. Semangat untuk Kak Nadia, selamat berproses karena nanti usaha dan proses akan sesuai dengan hasilnya. Ya, terima kasih Kak. Oke, semangat Kak Nadia. Selanjutnya tadi ada yang rasain lagi, Mas Nur Rohman. Kan Mas? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Sebelumnya mungkin agak melenceng dari materi yang tadi disampaikan, tapi masih berhubungan dengan public speaking sih. Bagaimana cara mengatasi jika dalam kita pada saat kita menjadi Master of Ceremony atau MC ya, ada perubahan acara dadakan. Sedangkan sebelum MC kan kita udah mempersiapkan apa saja yang ingin kita sampaikan. Sedangkan pas hari H, pas acaranya itu ada perubahan acara dadakan. Bagaimanakah itu cara mengatasinya? Mungkin itu sih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita menjadi seorang pembawa acara, kita dituntut untuk memiliki sifat critical thinking di situ. Critical thinking di sini melatih diri kita untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan sesuatu yang kita hadapi. Selain kita harus kreatif menyusun kata, selain kita harus kreatif membangun suasana, kita juga harus mampu cepat tanggap apabila ada perubahan acara. Dari sini, teman-teman menjadi seorang MC dilatih ketenangannya. Karena kita center of energy dari agenda tersebut. Representatif dari acara itu terhadap audiens. Kalau kita panik ketika ada perubahan acara, maka audiens akan panik dan menganggap satu hal yang buruk kepada acara kita. Mereka menganggap bahwa acara kita tidak profesional. Mereka akan menganggap bahwa acara kita tidak sukses. Kayak di sini kesuksesan ada di MC-nya. Gitu. Caranya bagaimana, Kak? Pertama tentu harus tetap tenang, teman-teman. Ketika ada perubahan acara. Di situ kita tetap tenang, dan kita memberi sages ke diri kita bahwa apapun yang terjadi, acara akan tetap berjalan dengan lancar dengan apa yang kita handle. Yang kedua, ketika teman-teman menjadi seorang MC, teman-teman harus memastikan siapa PIC yang mendampingi si MC, siapa panitia yang menjadi PIC-nya untuk mendampingi MC. Supaya apa? Supaya ketika ada perubahan, kita hanya cukup mengonfirmasi kepada satu panitia itu dan menghindari adanya simpang siur informasi yang bertabrakan dari panitia lain. Jadi kalau misalkan panitia lain ada yang bilang, di sini acara ini belum ada, kita pastikan ke satu PIC itu karena dia kuncinya. Kalau kita lihat dan mendengarkan dari panitia lain, di situ malah kita jadi bingung MC, apa yang harus kita lakukan? Ya, harus pastikan itu. Kalau kita udah pastikan satu PIC-nya, yang ketiga, kita lihat apa perubahannya. Apakah karena ada sesuatu yang diundur atau ada sesuatu yang dihapus acaranya. Kalau acaranya ada yang diundur, berarti ada kekosongan waktu di situ. Kita harus memikirkan estimasi apa yang akan kita isi dari kekosongan waktu tersebut. Kayak tadi contohnya moderator. Ketika di acara tadi kakak ada trouble, bukan sinyal ya, ada trouble, laptop kakak mati tiba-tiba. Jadi laptop kakak tinggal 5%, kakak nggak fokus ya. Tadi ada laptop kakak tinggal 5%. Pas banget tuh moderator kan bilang, oke, sebenarnya dari Kauta, berat langsung mati di laptop kakak. Gitu. Nah itu gimana caranya si moderator ngisi waktu luang itu? Bisa dengan interaktif, kalau memang teman-teman acaranya semi formal atau non formal. Tapi kalau acaranya formal, biasanya di situ kita menyampaikan informasi supaya audiens paham kenapa adanya terjadi acara tersebut. Atau biasanya ada acara yang dimajuin, acara yang lain dimundurkan gitu. Jadi ada switch antara acara ke acara. Kalau misalkan ada acara yang ditiadakan, kita bisa lihat dulu kalau acara tersebut adalah acara yang urgensi, kita kasih pemahaman dengan bahasa yang halus kepada mereka, audiens kita, supaya mereka tidak menilai buruk terhadap kualitas acara kita. Tapi kalau sekiranya acara tersebut tidak terlalu urgensi, acara yang memang tidak diketahui oleh si audiens, nggak perlu kita informasikan. Cukup kita tiadakan. Begitu. Jadi segala apapun itu butuh ketenangan dan konfirmasi. Kita lihat dulu trouble apa yang kita hadapi, baru kita cari estimasi supaya acara tersebut tetap berkualitas dengan baik dari penyelenggaraannya. Itu jawaban dari kakak ya, Nur Rahman. Oke, terima kasih Kak Nur Rahman sudah bertanya. Semangat untuk berprosesnya untuk Kak Nur Rahman. Oke, kita next question. Di sini kita bisa lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Alia. Saya bacakan ya Kak Uta. Izin bertanya Kak, mungkinkah jika terjadi kesalahan saat public speaking akan disorakin oleh audiens? Dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi kesalahan itu? Misal ngeblank. Terima kasih.
bisa langsung dijawab. Oke. Oke. Mungkin ketika terjadi kesalahan atau bisa kita disorakin. Bisa aja disorakin kalau memang biasanya kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal menurut kakak. Tapi kayaknya sebarbar-barbarnya si audiens, mereka nggak nyorakin kita sih. Mereka hanya sedikit memperhatikan kita dengan lebih tajam begitu aja kayak gitu. Nah, jadi kayak alihkannya itu lebih jadi 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, sebenarnya tergantung dulu kesalahan kita apa. Di sini kita harus pahami dulu, ya. Lalu bagaimana cara mengatasi dari kesalahan itu, misal ngeblank? Cara mengatasi kesalahan, inti dari semuanya adalah kita harus terlihat bahwa keadaan tersebut tetap baik-baik saja dan kita coba menetralisir keadaan tersebut bahwa kesalahan itu adalah kesalahan yang wajar. Contoh, kakak pernah dulu waktu jadi MC, kakak salah nyebut dari rangkaian acara. Nah, di sini kakak salah menyebutkan nama hari di acara tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini adalah acara yang begitu bahagia karena bertempat di restoran Omah Resto pada tanggal 20 Maret 2022 di hari Minggu. Nah, itu audiensnya langsung pada nyeletuk. Hari Sabtu bukan hari Minggu gitu kan. Nah, kita sebagai MC gimana? Panik nggak? Jangan panik. Kasih aja alasan. Nah, betul sekali. Ternyata saya lihat Bapak Ibu yang hadir masih fokus ya, dan sepertinya sudah pada sarapan semua. Betul, acara kita hari ini adalah hari Sabtu. Terlihat di sini banyak dari Bapak Ibu yang masih fokus. Jadi, tanggal 20 Maret 2022, hari Sabtu. Tenang aja, slow, Wallace Brody gitu ya. Jadi santai aja kalau seandainya terjadi sesuatu. Begitupun kalau ngeblank, ini sering kakak sampaikan di berbagai webinar. Misalkan kakak lagi ngeblank ya kan. Kakak pernah nyampein waktu itu materi tentang ini, meningkatkan peran pemuda. Teman-teman, bahwasanya ketika kita mau menjadi pemuda yang inspiratif, kita harus menguasai 4C dalam abad 21. Pertama adalah communication, cara kita berkomunikasi. Kedua adalah collaboration, cara kita berkolaborasi. Ketiga adalah critical thinking, cara kita berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah Oke, sebelum saya coba spill yang terakhir. Di sini kira-kira ada yang masih ingat gak? Dari yang pertama, kedua, ketiga apa? Sambil review dulu. Coba ada yang masih ingat? Tadi yang pertama, kedua, ketiga apa? Jadi kita kayak nge-review aja. Intinya segala terjadi apapun, di situ kembali kepada diri kita. Jangan ekspresikan panik. Jangan ekspresikan tiba-tiba muka kita jadi berubah, mata kemana-mana, suara jadi kecil, nafas langsung. Nah, biasanya begitu. Kalau udah mulai panik, ya kan? Langsung belepotan ngomongnya. Gitu. Hindari itu semua. Kalau kita ketika ada kesalahan, tiba-tiba ngucapin itu, ekspresi berubah, langsung audiens menganggap kita lagi mengalami kesalahan. Tapi kalau kayak kakak tadi, tenang, audiens menganggapnya itu kesalahan yang wajar, bukan kesalahan yang fatal. Jadi kembali ke diri kita menanggapinya. Paham ya? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Alia. Next question di kolom chat lagi ada Kak Ika Pertiwi. Mohon izin bertanya, Kak. Kenapa ya ketika saya mau berbicara di depan orang banyak, suara saya selalu gemetar. Sementara saya sudah berusaha tenang, santai, dan tidak gugup. Tetapi pada prakteknya tetap suara saya gemetar. Mohon pencerahannya, Kak, dan mohon maaf tidak bisa on cam karena lagi antri berobat ortu. Oh, lagi sakit orang. Semoga lekas sembuh ya, Kak Ika Pertiwi orang. Ya, sebenarnya
kakak udah menyampaikan alasan tadi ya, kakak udah paparkan di awal terkait ini. Kalau suara gemeter itu hasil dari ketidakpercayaan diri kita. Bisa jadi juga suara gemeter kita karena kita kurang melatih vokal. Kak, aku udah tetap santai, aku udah nggak gugup, udah tetap tenang. Tapi kok tetap gemeter, kenapa ya? Bisa jadi karena power kita yang kurang dilatih. Caranya adalah atur pernafasannya. Hindari pernafasan dari dada, tapi pakai pernafasan perut. Sangat. Jadi simpan udara di perut, di situ kita tekan sambil kita mainkan suaranya. Yang kedua, jangan kita tarik dari tenggorokan. Kalau dari tenggorokan, ini habis suara kita. Suara kita jadi cepat serak, gemeternya cepat. Tapi coba gunakan dari suara energi dalam. Contoh. Oke teman-teman semua, hari ini tentunya menjadi kesempatan yang sangat luar biasa. Nah ini suara dari dada. Tapi kalau suara biasa kayak gini nih. Nah ini suara biasa. Kayak kakak ngomong biasa begini. Ya jadi bedakan antara kedua hal itu. Ketika teman-teman mau berbicara supaya menghindari suara dari gemetar. Jadi gemetar itu penyebabnya selain kamu tidak percaya diri adalah pernafasan dan suara yang kamu gunakan dan kurangnya kamu melatih vokal sebelum tampil. Itu jawaban dari kakak ya. Baik. Oke, terima kasih pada Kak Ika Pertiwi sudah bertanya. Next question dari Farida Maftuha Rahma. Izin bertanya, Kak, apakah kemampuan public speaking itu muncul karena bakat? Ya. Jadi dalam diri manusia ada bakat, ada skill. Kalau bakat itu satu hal yang memang lahir secara naluri ketika kita dari kecil. Contoh, kalau seandainya dari Tulus kalau nyanyi enak ya, tapi kalau kakak nyanyi nggak enak, nah itu bakat. Jadi satu hal yang memang sudah ada potensi sejak lahir, dan tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi ada skill yang kedua. Skill itu adalah satu hal yang bisa kita latih dan bisa kita miliki oleh siapapun orangnya. Nah, kalau public speaking maksudnya ke skill. Soft skill masuknya. Jadi bisa dilatih. Mau kamu orang introvert bisa. Mau kamu orangnya suaranya biasa aja bisa. Jadi siapapun bisa. Orang tua jago ngomong, orang tua jago public speaking, orang tuanya ngomongnya bagus, tapi anaknya belum tentu bisa. Begitupun sebaliknya. Ya, ada orang yang dia orang tuanya nggak jago ngomong, tapi anaknya jago ngomong juga bisa. Jadi semua itu lahir secara bagaimana kita memperbanyak dan memperluas dari kapasitas skill kita itu. Bukan dari apa latar belakang kita dan apa yang mendasari secara diri kita sejak lahir. Begitu. Itu untuk public speaking. Terima kasih Farida. Oke. Terima kasih kepada Kak Farida Maftuha. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu. Ayo teman-teman, jangan malu-malu untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Kapan lagi nih bisa dijawab langsung sama Kak Uta? Ayo teman-teman, langsung saja bertanya. Don't be shy. Gimana teman-teman? Oh, ini ada satu di kolom chat. Baik. Dari Kak Salimah Oksdarisa. Bagus sekali namanya. Izin bertanya Kak, bagaimana bahasa yang pas untuk kita menggantikan seorang pejabat penting saat membuka acara? Baik, terima kasih ya.
Nah, jadi ketika kita mewakili dari seorang pejabat penting untuk membuka sebuah acara. Ya, untuk itu sebenarnya hal yang paling utama adalah struktural bahasanya. Struktural bahasanya bisa kita gunakan lebih formal dan baku, ya, karena ini jatuhnya ke agenda yang formal. Dan juga yang kedua, ketika kita ingin menggantikan seorang pejabat penting untuk membuka acara, kita harus tahu dulu di situ aturan-aturan yang ada biasanya gimana secara protokoler dalam pemerintahannya. Karena setiap pemerintahan itu ada beberapa sebut-sebutan yang ada aturan khususnya dan ada juga yang memang di situ bebas. Nah, yang aturan-aturan khusus ini kita harus pahami dulu seperti apa. Ketika membuka sebuah acara pun juga di sini kakak nggak bisa menjawab secara ini ya, nggak bisa menjawab secara ini ya, secara konkret ya, dikarenakan masih umum nih pertanyaan kamu gitu. Bagaimana bahasa yang pas gitu. Bahasa yang pas ini maksudnya acara apa begitu kan. Kalau acara formal yang tadi kurang lebih harus bahasanya baku, bahasanya formal, tidak menggunakan bahasa sehari-hari, dan strukturnya itu biasanya kita ucapkan terima kasih dulu, sampaikan dulu bahwasanya kita di situ mewakilkan dari pejabat tersebut, dan yang terakhir baru kita buka acaranya, dan di situ kita ucapkan permohonan maaf mewakili dari pejabat itu. Gitu sih, kurang lebih strukturnya. Baru kita tutup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Salimah. Oke, ini mungkin yang terakhir, the last question from Diani Novita Sari. Assalamualaikum. Kak, izin bertanya, bagaimana cara untuk mengatasi gugup misal ketika sedang presentasi? Padahal saya sudah memahami materi, tetapi ketika ditanya susah mengungkapkan jawaban, yang padahal itu sudah terkonsep di pikiran. Terima kasih sebelumnya, Kak. Banyak sekali pertanyaan gugup nih, Kak. Silakan. Iya. Jadi intinya untuk pertanyaan gugup semua udah kakak paparkan ya di materi tadi ya. Dan kurang lebih konsepnya sama dari yang kakak sudah sampaikan. Tapi yang paling terpenting, kalau memang teman-teman di sini seringkali gugup, coba persiapkan cue card atau catatan-catatan kecil. Sehingga di situ kita tahu acuan poin yang mau kita sampaikan apa ketika memang ngeblank di tengah-tengah. Dan yang kedua, kita harus tahu struktur dari bicara kita apa. Kalau memang teman-teman mau berbicara, bukan kita hafalkan, bukan kita coba ingat-ingat semuanya, tapi coba kita buat strukturnya. Oh, pertama ini apa dulu sih yang mau disampaikan, yang kedua ini apa dulu sih yang mau disampaikan, baru yang ketiga apa. Sehingga dari situ lebih terkonsep dalam pikiran kita. Ya, atau boleh juga teman-teman menggunakan teknik prep. Point, reason, example, point. Point itu kita paparkan gagasan utamanya dulu, alasan dari si point itu penting, baru reason, alasan yang mendasari dari topik itu kenapa dibahas, dan example kita kasih contoh, dan poin terakhir kita kasih simpulan. Itu kurang lebih ya, sebenarnya konsepnya hampir sama dengan beberapa hal yang tadi kakak sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Dian Novitasari. Telah selesai sesi untuk tanya jawab dan juga sesi pemaparan dari Kak Uta. Saya selaku perwakilan panitia mengucapkan banyak sekali kepada Kak Uta sudah meluangkan waktu di hari weekend ini, sudah baik banget sharing, banyak banget tips-tips and trik yang sangat membantu kami untuk bisa show off ke depan banyak orang. Terima kasih buat Kak Uta. Mungkin sebelum saya tutup ini sesi pemaparannya, mungkin ada dari Kak Uta ada closing statement yang untuk teman-teman peserta webinar public speaking. Silakan, mungkin
satu kata atau dua kata. Ya, inti dari Oke. kakak buat teman-teman, ketika teman-teman mau melatih public speaking, ini adalah tentang bagaimana kemauan, bukan tentang bagaimana kepribadian, ya. Tentang bagaimana kemauan, bukan tentang bagaimana kepribadian. Fokus terhadap goals apa yang ingin kita capai, terhadap kemampuan public speaking itu. Sehingga apapun hambatan yang kita hadapi, kita menganggap bahwa hal tersebut tidak membatasi kita untuk berkembang, tapi hanya menjadi tantangan untuk kita lebih bisa maju untuk di masa yang akan datang. Itu pesan dari kakak buat teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya kepada UISI yang sudah, Sistem Informasi UISI yang sudah memberi kesempatan ke kakak. Ini kesempatan kedua kakak bisa berbagi bersama dengan teman-teman dari Sistem Informasi UISI semua. Semoga kita bisa bertemu secara langsung, bukan hanya virtual, karena yang virtual akan kalah dengan yang nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, setelah ini kita ada sesi foto untuk dokumentasi. Jadi teman-teman saya harap bisa on cam ya, karena ini jarang-jarang bisa foto walaupun kita via Zoom ya, nggak bertemu langsung. At least kita bisa foto bareng nih. Oke, silakan. Yuk. Dan nantinya jangan lupa ya, dibuat story di Instagram. Nanti bisa tag Kak Uta, tag UISI, atau tag teman-teman yang lain. Yuk guys, silakan on cam. Yang belum mandi, segera cuci muka dulu mungkin. Yang ciwi-ciwi mungkin yang belum memakai kerudung atau belum memakai lip tint atau sebagainya, silakan. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita ambil 2 foto ya. Untuk foto pertama kita formal dulu. Oke ya. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk foto kedua, ini mungkin dari Kak Uta ada request gaya apa ini? Oh, bebas. Ini jempol aja ya? Jempol gimana? Jempol. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman peserta webinar juga sudah meluangkan waktunya juga untuk menimba ilmu di hari Sabtu yang cerah ini. Dan jangan lupa tips and trik dan pesannya dari Kak Uta itu diaplikasikan benar-benar di kehidupan kalian masing-masing, karena saya yakin semua yang dipaparkan oleh Kak Uta itu semuanya pasti berguna. Saya yakin 100% pasti berguna. Dan semoga saya harap peserta webinar kali ini yang join pada Zoom kali ini adalah calon-calon orang sukses kelak. Amin. Baik, waktunya saya undur diri selaku moderator. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain tempat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aditya Dwi Pas Ramadan Fat, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kak Kanaya selaku MC. Nah, baik, terima kasih Mas Adit dan tentunya kepada narasumber yang telah memberikan ilmu untuk kita semua. Gimana teman-teman webinar public speaking dengan tema Express Yourself with Your Speaking Art, di mana materinya menurut saya pribadi sangat menarik karena membahas tentang pentingnya public speaking. Nah, sebelum penutupan, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi
yang ada di kolom chat. Mungkin bisa diisi dulu teman-teman sebelum saya melakukan penutupan. Baik, langsung saja penutupan. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Saya terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik itu kesalahan kata. Terima kasih dan saya Kanaya selaku MC pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.